Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allah azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu ay yanam yakhfidul qista wa yurfa'u ilayhi amalul layl qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil lail hijabuhun nur law kashafahu la ahraqat subahatu wajhihi ma intaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Tapi teman-teman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memberikan kita begitu banyak nikmat di setiap harinya. Oleh karena itu jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya, di setiap kegiatan kita, di setiap kita akan memulai segala bentuk hal yang awalnya mubah ya. Jadi kalau di Islam itu ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada juga yang sifatnya mubah, tetapi karena dia meniatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi sebuah nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat berhaturkan salam mari kita tujukan haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Tapi ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada Anda kemarin. Yang ini sering sekali terjadi di kehidupan kita, tentang apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada seseorang yang dia sudah menikah. Setelah dia memperjuangkan dengan cara mencari mahar, mengusahakan adanya walimatul urj dan yang lainnya. Kemudian ikhwas rahmatullah Subhanahu wa taala, ketika dia bertemu dengan calon istrinya kemudian sampai menikah. Ketika sudah menikah, dia bertanya, "Kau sudah nikah ngapain?" gitu. Ada beberapa orang juga dia yang sudah bekerja selama hidupnya itu adalah lelahnya banyak di urusan pekerjaannya. Sehingga ketika hartanya sudah mulai terkumpul, kemudian dia sudah mulai hidup dengan nyaman, muncul pertanyaan, buat apa saya hidup ini? Ada banyak orang juga yang dia sudah sekolah tinggi sekali teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia sudah sampai di titik bahwasannya dia sudah cukup untuk belajar, kemudian dia mulai bingung. Untuk apa selama ini pendidikan yang ia tempuh? Teman-teman rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang menciptakan kita, Rabbul Alamin, Tuhan yang telah menciptakan kita dengan fungsinya. Itu telah memberikan sebuah alasan kenapa kita ada di dunia ini, kenapa kita harus hidup, gitu. Maka teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala, Islam itu memikirkan begitu banyak hal di dalam kehidupan kita. Semuanya sudah diatur, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tujuannya apa? Agar manusia tidak bingung, agar manusia itu tahu kemana arah jalannya, gitu loh. Begitu juga pada dasarnya dalam kehidupan kita, ketika kita hidup tidak memiliki alasan, ya, kita bekerja tidak punya alasan, maka kita akan malas untuk bekerja. Ya. Kalau misalnya ada satu dua yang pengen saya sampaikan, silahkan teman-teman lari kemana? Gedung sate sekarang juga. Maka teman-teman tidak akan mau lari. Kita semua dalam kajian, ya, dalam kondisi yang hikmat, tiba-tiba suruh lari tanpa ada alasan, pasti kita tidak mau lari. Kalaupun lari, kita pun lari dengan malas, gitu. Tetapi berbeda seandainya saya katakan silahkan lari ke gedung sate. Di gedung sate itu ada duit 300 juta depannya. Orang pertama ke sana dapat duitnya 300 juta. Maka terkadang bahkan belum dimulai saja sudah berlomba-lomba untuk lari ke sana. Ini adalah sebuah penggambaran bahwasanya kehidupan manusia itu perlu alasan, perlu punya tujuan.
Dan sebelum semua tujuan yang kita inginkan itu ada, ya, maka sebaik-baik tujuan itu apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita ini sekarang berada di sebuah zaman, di mana zaman ini adalah orang-orang itu pengen bahagia, pengen jelas hidup, tetapi dia ingin meraih kejelasan di dalam kehidupan, kebahagiaan di dalam kehidupan, itu dengan mengalahkan satu kaidah yang tidak pernah boleh hilang. Apa itu kaidahnya? Bahwasanya akal manusia itu tidak pernah boleh, ya, berdiri sendiri kecuali ada Al-Quran dan Sunnah yang mendampinginya. Jadi dia mengedepankan cara berpikirnya, ya, mengedepankan bagaimana apa yang dia lihat, kemudian menurut dia itu baik, itu indah, gitu. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, terkadang tujuan hidup kita itu tidak jelas. Kenapa? Karena kita mengedepankan pikiran kita. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan begitu luar biasanya sayang sama kita, sehingga Allah ketika menciptakan kita, Allah juga menciptakan tujuan. Biar apa? Biar kita tidak banyak mikir. Ya. Maka kan dijelasin sama Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kecuali, kata Allah subhanahu wa ta'ala, menciptakan manusia itu dengan adanya tujuan. Tujuannya apa? Ibadah. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, maka kalau orang mukmin dan muslim, ya, dia tidak akan mencari apa tujuannya, gitu. Kenapa aku hidup? Ya, aku sudah meraih sebuah pencapaian, terus ngapain lagi? Gitu. Saatnya bersantai-santai, berleha-leha dan yang lainnya. Itu saja yang sudah punya pencapaian, teman-teman. Bagaimana coba kondisi di mana ada orang yang dia belum mendapatkan pencapaian, dia merasa lelah, ya. Dia kejar urusan pendidikan tidak kena, dia kejar urusan maliyah, ya, tentang kekayaan, dia kerja di sana sini juga tidak kesampaian sampai taraf kaya yang dia inginkan tadi sesuai dengan pikirannya. Maka manusia itu selalu akan bingung. Kenapa? Ketika dia hidup tidak memiliki tujuan, tidak memiliki landasan, kenapa saya hidup? Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita punya tema besar, yakni adalah jalan kebaikan. Bagaimana Islam itu memberikan kita fasilitas untuk berbuat baik. Fasilitasnya untuk apa? Gitu loh. Macam-macam model kebaikan itu tujuannya untuk apa? Ya. Agar manusia itu, ya, ketika dia turun ke bumi, dia lahir di muka bumi ini, kemudian dia langsung menyadari bahwasannya tujuan dia diciptakan adalah untuk beribadah. Ya. Maka ibadah inilah, ya, ya, yang di dalamnya itu penuh akan kebaikan. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala sudah menikah, penghasilan sudah ada, harta kalau bisa dibilang mapan, punya anak, anaknya sudah sekolahkan semua, terus ngapain kehidupannya, gitulah. Bahkan teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala, surah Az-Zariyat ayat 56 ini menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tidak menunggu seseorang itu sampai bertanya, kenapa saya diciptakan? Tidak. Tetapi pertama kali dia muncul di muka bumi itu langsung mendapatkan amanah ini, langsung mendapatkan alasan ini, bahwasanya kamu ada di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gitulah. Maka ketika sudah punya landasan, sudah punya alasan di dalam kehidupannya, dia akan berusaha bagaimana kehidupannya itu selalu dekat dengan namanya ibadah, ataupun kita bilang adalah kebaikan. Maka orang yang sudah memiliki harta yang banyak, dia tidak akan pusing. Kenapa? Karena dia punya tujuan atas hartanya. Gitu. Orang yang sudah menggapai pendidikan sampai tinggi, dia tidak akan pusing. Ini harus bagaimana? Ya, saya doktor di dalam urusan matematika, gitu. Dia tahu tujuannya apa. Kenapa? Karena dia melandasi setiap kegiatannya adalah bahwasanya Allah memerintahkan aku hidup ini dengan alasan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini dijelaskan lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah, ya, ayat 57, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun, kata Allah subhanahu wa ta'ala.
kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini aku adalah Rabbmu. Ya. Maka ibadah yang terbaik adalah dengan cara mengakui Allah itu sebagai Rabb. Oke, tadi kita sudah tahu kenapa kita itu hidup di dunia ini. Ketika kita sudah mencapai sebuah capaian, ketika kita belum mendapatkan pencapaian apapun dalam kehidupan kita, kita fahami bahwasannya tujuan kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian yang lebih sederhana, ya, dalam kehidupan kita itu, ya, diminta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita itu selalu berbuat baik, dekat dengan orang baik, gitu ya. Selalu dikelilingi sama orang-orang yang baik dan suasana yang baik. Kemudian apa kebaikan pertama yang harus kita lakukan setelah kita tahu bahwasanya tujuan dan alasan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah berangkat dari surat Al-Waqiah ayat 57 ini, yakni adalah mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin. Mengakui Allah dulu sebagai Rabbnya. Kenapa? Karena kita sekarang menyadari, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak manusia yang dia bekerja, ya, mengatasnamakan pekerjaannya ini adalah untuk mencari nafkah. Kemudian dia mengatakan ini adalah ada pahalanya di dalamnya. Tapi dia tidak membawa landasan pertama sebelum dia melakukan pekerjaan itu. Bahwasanya kalau aku diciptakan untuk beribadah, untuk berbuat baik, maka aku harus bekerja dengan kebaikan juga, gitu. Maka bagaimana pekerjaan yang awalnya mubah menjadi sebuah ibadah adalah ketika kita menunjukkan, ya, pekerjaan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Ya. Tapi bagaimana kita bisa mengarahkan setiap kegiatan kita ini adalah kepada Allah, tapi kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah Subhanahu wa taala pun dijelaskan di sini, falaula tusaddiqun, kata Allah. Kalian kan sudah tahu yang menciptakan kalian itu adalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kalian enggan, gitu loh, untuk mengakui aku adalah Rabbmu? Gitu. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas sebuah hadis, ya, yang sangat luar biasa. Ini hadis nomor 23 dari Arba'in An-Nawawi, yang mana di dalamnya dijelaskan, ya, tentang jalan-jalan kebaikan yang begitu banyak, sehingga yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu adalah kita tidak bingung bagaimana sih kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, gitu lah. Apa sih yang harus kita lakukan dalam berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba kaji bersama teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Di sini diriwayatkan oleh Imam Malik. Ya. Jadi hadisnya itu kalau di Arba'in nomor 23, kalau di Sahih Muslim mirip 223. Kita akan bahas ini teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard wa salatun nur wa sadaqatul burhan wa sabrud diya wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berisi beberapa nasihat dari Rasulullah SAW kepada kita tentang bagaimana sih Allah itu sudah memberikan kita jalan kebaikan yang sangat banyak dan sangat mudah sekali untuk diakses sama kita. Maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu umatnya dan hambanya Allah ini, umatnya Nabi Muhammad dan hambanya Allah Subhanahu wa taala ini tidak bingung, gitu deh. Agar dia tuh tahu, oh di sini saya bisa berpeluang melakukan kebaikan. Teman-teman ingat tidak dengan hadis di mana
para sahabat itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengadu kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Kata para sahabat, wahai Nabi Muhammad, lihat itu orang-orang kaya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW. Enak banget ya orang-orang kaya, kata para sahabat. Kenapa? Kata Rasulullah SAW. Yusalluna kama nusalli. Ya, kami sholat, mereka juga bisa sholat, kan gitu. Kemudian kami puasa, mereka juga bisa puasa, ya Rasulullah. Tapi yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Lihat orang kaya, Rasulullah SAW. Orang kaya enak banget mereka. Enak bagaimana? Mereka sholat, kami juga sholat. Kami puasa, mereka juga bisa puasa. Tapi mereka punya kelebihan, yakni mereka punya harta untuk disedekahkan. Lantas kami bagaimana, Rasulullah SAW? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya. Awalaysa qad ja'alallahu ma tasaddaqun, kata Rasulullah SAW. Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang bagi kalian sedekah, tapi bagi mereka itu tidak jadi sedekah. Bagi kalian yang tidak bisa mengeluarkan fuduli amwalihim, kelebihan hartanya untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah kan sudah memberikan cara-cara biar kalian tuh bisa sedekah gitu. Kemudian dilanjutkan sama Rasulullah SAW, inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah, kata Rasulullah SAW. Bukankah setiap tasbih kalian itu adalah nilai sedekah untuk kalian? Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir kalian itu adalah sedekah, gitu ya. Kemudian setiap zikir-zikir kalian, bahkan yang sudah menikah, ketika kalian mendatangi istri kalian itu pun termasuk sedekah. Sampai para sahabat heran, loh bagaimana Rasulullah SAW? Ini bagi orang yang tidak memiliki harta, bagaimana Rasulullah SAW? Seorang laki-laki, seorang suami mendatangi istrinya itu menjadi sebuah sedekah, gitu loh. Sampai para sahabat pun heran, loh hal sederhana ini tuh bisa kita lakukan, istilahnya seperti itu. Hal seperti ini punya nilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya seorang suami yang mendatangi istrinya, gitu lah. Kemudian kata Rasulullah SAW, bukankah kalian melihat ketika kalian melakukan sesuatu yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan murka. Maka kata Rasulullah SAW, kenapa tidak? Kenapa tidak ketika seorang hamba melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk senang, gitu loh. Sedangkan ketika manusia melakukan maksiat, Allah akan berhak marah. Istilahnya seperti itu, teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah SAW. Ini menjelaskan kepada kita semua, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya jalan kebaikan itu sangat banyak sekali, gitu loh. Jalan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita tuh banyak sekali. Kita tuh hanya sekadar tinggal milih saja yang mana, gitu. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas ini, sebelum kita membahas hadisnya ini, untuk mengetahui jalan kebaikan ini, maka yang pertama saya nasihatkan, mari kita bekali diri kita tuh dengan ilmu, gitu. Kalau kita tidak tahu dengan ilmunya, maka kita tidak akan tahu mana jalan kebaikan yang paling tepat untuk kita. Teman-teman pernah dengar kisah di mana ada seorang badui yang datang kepada Rasulullah SAW. Ini hadis kemarin, hadis nomor 22, hadis Arba'in kemarin. Di mana orang badui ini datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Idza shalaitu maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu halal wa haramtu haram. Adukhulul jannah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Seandainya saya melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan 2 ini, kemudian ditambah, aku menghalalkan sesuatu yang sudah dihalalkan sama Allah dan mengharamkan sesuatu yang itu diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa aku akan masuk surga? Apa kata Rasulullah SAW? Kamu masuk surga. Gitu. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, bahwasannya Islam itu punya bangunan yang harus disempurnakan. Bunyal Islamu ala khams, yang kita kenal dengan rukun Islam nantinya. Kenapa ada perbedaan di sini? Gitu loh. Karena Rasulullah itu sedang memberikan kita pemahaman tentang ayat dari surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu loh. Ini adalah bagaimana Rasulullah memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya Allah itu pada dasarnya
tidak akan membebankan suatu kewajiban pun kecuali hamba ini mampu gitu loh. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, kemarin ada yang datang, "Ustaz, bagaimana? Kami mau berangkat haji, tapi kami pinjam uangnya." Haji itu kan sebuah kebaikan, ya. Dia adalah bentuk ibadah yang sangat sempurna. Ya, pernah kami jelaskan bahwasanya ibadah di dalam agama Islam itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu butuh namanya waktu dan niat. Ya. Waktu, niat, dan juga kesehatan. Dah, itu aja 3. Maka yang pertama ini kita lihat sholat. Ya kan? Sholat tuh waktunya sudah ada, tinggal dibangunkan niat, tubuhnya sehat, bisa sholat. Bahkan sakit juga ini harus sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang cuma butuh niat dan uang saja. Ini sedekah. Nggak punya waktu, dia masih bisa sedekah. Gitu. Ini ibadah yang kedua. Ya. Bahkan dulu zamannya Umar bin Abdul Aziz tuh orang kaya sudah nggak harus ngitungin zakat. Kenapa? Karena mereka sudah punya petugas Baitul Mal yang datang langsung ngambil hartanya. Karena sudah dihitungkan. Kemudian ada yang ketiga, yang ini menggabungkan semuanya. Butuh waktu, butuh niat, butuh kesehatan, butuh uang. Ini adalah ibadah haji yang menunjukkan bahwasannya ketika seseorang berangkat haji ataupun umroh, itu menunjukkan bahwasannya dia sudah siap menyempurnakan kualitas ibadahnya. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ketika kita harus berangkat, ya, ingin berangkat haji gitu ya, ya, maka pada dasarnya Allah itu tidak mengharuskan kita menghalalkan segala cara dengan sampai pinjam, sampai naudzubillah kita melakukan sebuah kezaliman yang menjadikan sifat harta yang kita miliki itu harta haram, naudzubillah. Allah tidak harus seperti itu. Ya. Gimana sekarang kita mendapati di sebuah zaman di mana orang itu mau kurban, ya, mau udhiyah di hari raya Idul Adha itu, ya, dia berlomba-lomba sapi siapa yang paling berat. Sapi saya berapa ton. Masa saya kepala desa kurbannya kambing. Malulah saya. Sampai dia pangkas keuangan di dalam rumah tangganya, sampai mengorbankan beberapa hal yang sama-sama penting juga pada dalam kehidupannya. Maka teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ketika kita memperhatikan Al-Quran, ketika kita memperhatikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita itu akan mendapati bahwasanya Islam itu sangat indah dan mudah sekali. Ya. Tetapi di sini ada batasannya. Islam itu mudah, bukan bermudah-mudah dalam berislam. Ya. Maka teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama itu pesannya. Ya. Hiasi diri kita itu dengan ilmu. Maka bagaimana cara mendapat ilmunya? Cari guru yang baik. Teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman tahu nggak ini hadis arba'in ini kan, ya, yang menulis namanya Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini Imam An-Nawawi kalau datang ke sebuah majelis, dia itu akan menyedekahkan hartanya. Ya semampunya dia. Bahkan dikatakan tidak banyak yang disedekahkan sama Imam Nawawi. Kenapa? Karena Imam Nawawi pada saat itu sangat zuhud sekali. Sedikit sekali hartanya. Kemudian sebelum berangkat dia berdoa, ya Allah, ya, tutuplah aib guru saya. Kata beliau. Tutuplah aib guru saya. Kenapa? Imam Nawawi berdoa seperti itu. Jangan sampai saya itu tahu apa keburukan dari guru saya. Kata beliau. Kenapa? Karena pentingnya seorang talibul ilmi, seorang yang dia itu ingin menghiasi dirinya dengan ilmu, adalah dia itu meluruskan niatnya datang ke sebuah majelis, datang ke sebuah kajian-kajian keislaman, dia fokus gitu loh. Fokusnya apa? Ya, untuk mendapatkan ilmu di dalam kehidupannya. Ini penting sekali, dia merasa paham betul bahwasanya ilmu syari'i ini penting sekali dalam kehidupannya. Sehingga Imam Nawawi selalu berdoa sebelum dia berangkat adalah ya Allah tutuplah, hilangkanlah ya dariku ini aib dari guruku. Gitu. Di sini Imam Nawawi mengatakan bahwasanya Imam Nawawi paham setiap orang itu punya aib. Gitu. Kemudian Imam Nawawi akan memilih guru yang paling dilihat itu warok dalam urusan kehidupannya.
Yang kedua adalah zuhud. Ya. Yang ketiga dia ketahui bahwasannya ustadz ini, syekh ini, guru ini, dia punya jalur keilmuan. Yang itu bisa nanti dijelaskan. Maka kita lihat teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah sudah 1300 tahun yang lalu beliau itu wafatkan 204 Hijriah. Kita lihat teman-teman Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya barokahnya ilmu yang dicari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masih bisa merasakan. Kita lihat Imam Nawawi, salah seorang ulama salaf yang hidup di pertengahan abad. Sampai sekarang pun kita masih mengkaji. Bahkan beliau mensyarahnya sendiri. Tapi Allah alam bisawab, kita lanjutkan lagi insyaallah nanti ba'da isya. Barakallahu fikum. Kita tutup sementara dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Kita lanjutkan lagi dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ikhlas karmatullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan tadi sedikit yang dari awal. Maka teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membahas berapa banyak sekali Allah dan Rasulnya itu mengajarkan kepada kita bahwasanya jalan kebaikan itu banyak sekali. Kemudian tadi sedikit mengulang bahwasanya sebelum itu semua kita lakukan, kita harus menanamkan sebuah alasan dan pondasi bahwasanya sebelum kita belajar dengan yang lainnya, kita pahami Allah itu menciptakan kita punya tujuan dan alasan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ayat ini kalau kita pahami, dia akan menjadi alasan yang kokoh, landasan yang kuat, sehingga ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan kita, kita tahu tujuannya kemana, orientasinya seperti apa. Kemudian teman-teman Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ya, dari apa yang tadi kita bahas juga bahwasanya jalan kebaikan Allah begitu banyak, tetapi sebelum kita tahu ini jalan kebaikan seperti ini, tadi contoh-contohnya sudah kita berikan, maka kita harus bekali diri kita dengan ilmu, gitu ya. Kemudian tadi ada sedikit nasihat bagaimana Imam Nawawi itu pentingnya ilmu dalam kehidupan kita tuh luar biasa sekali, sampai beliau itu sebelum berangkat untuk talabul ilmi, sebelum kajian, sebelum itu mulazamah kepada masaih-masaihnya, beliau selalu berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu tutuplah aib guruku. Nah, ini teman-teman Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya kalau kita mau belajar, ya kita mencari seorang guru ya, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu. Yang pertama, cari yang paling zuhud, cari yang paling wara'. Kemudian yang ketiga, cari yang keilmuannya itu selalu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga kalau enggak dua ini, wa ma'alaihi khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin gitu. Jadi ada satu kaidah di dalam syariat kita ya, bahwasanya kalau mau mencari ilmu, pertama dari Al-Quran, kalau kita nggak paham Al-Quran, kita lihat penjelasannya dalam Sunnah. Kalau kita nggak bisa memahami langsung teks Sunnah, teks-teksnya hadis Rasulullah SAW, maka kita lihat bagaimana para sahabat memahaminya. Kalau kita tidak bisa memahaminya, para sahabat ini seperti apa, kita melihat para tabi'in mengikuti para sahabatnya. Dan itu terus menurun sampai ulama-ulama khalaf yang dekat-dekat dengan kita. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, carilah guru yang mereka akan menyebutkan ini dilakukan oleh sahabat ini, mencontoh Nabi Muhammad ketika ini karena perintah Allah yang ini. Nah, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya adalah tinggalkanlah ya guru-guru yang mereka itu menyampaikan dengan hawa nafsunya. Apa maksudnya? Ada maksud-maksud terselubung di dalam penyampaiannya. Seperti mengarahkan kita kepada sebuah golongan, kita harus masuk sebuah kelompok, dan yang lainnya itu ditinggalkan. Kenapa? Karena ilmu itu sifatnya suci. Ilmu itu sifatnya cahaya, maka nggak boleh ada penghalang. Ya. Apa penghalangnya? Hawa nafsu. Gitu. Kemudian teman-teman Allah Subhanahu wa taala, kemudian niatkan ketika kita berangkat thalabul ilmi dengan yang lainnya tadi, usahakan kita itu mengawali perjalanan kita untuk thalabul ilmi itu dengan kebaikan. Sebagaimana dicontohkan sama Imam Nawawi tadi tuh. Imam Nawawi sebelum berangkat, sebelum tadi beliau berdoa tadi, maka beliau itu berusaha mengeluarkan hartanya walau kana qalil, walaupun cuma sedikit gitu. Dan hanya semampunya beliau. Kau siapa? Sedikit-sedikit saja sepanjang jalan. Kemudian sebelum sampainya, kemudian beliau berdoa tadi itu, ya Allah, aku mohon kepadamu tutuplah aib dari guruku. Kenapa teman-teman? Karena teman-teman Allah Subhanahu wa taala, dari zamannya Imam Nawawi rahimahullah sudah difahami bahwasanya satu aib bisa menghapus berkahnya ilmu yang banyak.
Satu aib saja itu bisa menghapus kebaikan seseorang yang sangat banyak. Maka Imam Nawawi memahami itu, makanya dibuatkan sebuah kaidah di dalam kitabnya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menyebutkan salah satu cara kita kalau mau mencari guru, ya, usahakan diri kita itu menutup aibnya biar kita tuh berusaha nggak melihat, gitu. Nah, setelah itu kita usahakan cari ustadz ataupun guru yang mengajarkan kita dari dasar. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya ketemu dengan salah satu kakak kelas saya. Luar biasa sekali teman-teman. Beliau itu dulu ana lihat sudah sangat pintar sekali orangnya. Luar biasa. Hafalan Qur'annya luar biasa, hadisnya luar biasa. Beliau itu pernah meringkas, ya, tafsir Ibnu Katsir menjadi 300 halaman dengan faidah-faidahnya. Wah, luar biasa sekali menurut saya. Kemudian waktu kemarin ketemu dengan ana, beliau mengatakan seperti ini. Saya 2 tahun ini saya baru tahu bagaimana belajar yang benar, kata beliau. Ana bilang, antum tuh sudah mondok lebih dari 12 tahun. Masa antum baru tahu 2 tahun ini cara belajar yang benar? Apa kata beliau? Iya, karena selama ini saya belajar tuh langsung loncat-loncat. Antum bayangkan 12 tahun sudah belajar ilmu syar'i, beliau bilangnya masih loncat-loncat. Dan beliau mengatakan 12 tahun saya itu tidak ada apa-apanya sama 2 tahun saya belajar dari tahun 2023 sampai sekarang 2025, kata beliau. Dan beliau baru mengkaji 500 halaman, teman-teman. Baru 500 halaman kata beliau, sekitar 500 halaman kata beliau. Tapi ana penasaran. Ana manggilnya bang, apa yang membedakan? Kasih ana satu hal saja. Apa yang membedakan proses belajar antum selama 12 tahun sampai antum mengatakan bahwasanya di 2 tahun ini saya baru dapat. Dan rupanya itu urusan yang sangat penting dan selama ini mungkin kita memahami hal itu. Apa kata beliau? Saya belajar dari satu guru dan tidak pergi dari beliau sebelum saya dikatakan kamu sudah lulus dari saya, silahkan cari ustadz yang lain. Yang pertama. Dengan ini saya diajarkan tahapan dari awalnya seperti apa. Dan dari situ juga saya melihat bagaimana guru saya mengamalkan apa yang dia sampaikan. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, jangan harap kita belajar suatu ilmu, ya, tanpa mengorbankan waktu. Ini buktinya. Kenapa? Bagaimana Imam Syafi'i mengorbankan waktunya untuk talabul ilmi, bagaimana Imam Bukhari mengorbankan waktunya untuk talabul ilmi. Karena semuanya faham bahwasanya untuk tahu jalan kebaikan yang begitu banyak ini gak akan bisa kita raih kecuali kita punya ilmunya. Nanti kita akan melihat at-tuhuru satrul iman. Poin pertama tentang jalan kebaikan ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ada at-tuhuru satrul iman. Bahwasanya kesucian itu bagian dari iman. Bagaimana kita memahami suci kok bisa bagian dari iman? Sedangkan keimanan itu urusan batiniah. Sedangkan kesucian itu, ya, kita melihat menyucikan diri kita dengan urusan yang zahir, ya kan? Kita wudu, ya kan? Kemudian kita mandi jinabah dan yang lainnya. Bagaimana? Gitu loh. Maka kita tidak akan bisa memahami apa nilai-nilai kebaikan dalam Islam ini kalau kita tidak punya ilmunya, teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal yang tadi, ya. Kita tidak akan tahu tujuan kehidupan kita ini apa. Kalau kita sudah sampai titik ini harus ngapain? Ya. Kalau kita tidak punya ilmunya, gitu. Dan kita tidak akan paham kecuali kita mempelajarinya pelan dan besar. Dari pelan-pelan, dari pelan-pelan, dari pelan-pelan. Dan pernah di suatu ketika kami sedang halaqah ilmu. Kemudian di dalamnya kita membahas ma'arijul qabul. Ma'arijul qabul itu kita pelajari setelah kita belajar usulus salasa. Kemudian al-madkhal fi ilmi aqidah. Kemudian kita tauhid. Kemudian kita wasithiyah. Kemudian kita belajar juga tahawiyah. Baru kita masuk ma'arijul qabul. Ada satu pertanyaan dari teman kami. Beliau bertanya kepada salah seorang ustadz dengan pertanyaan yang cukup menarik. Dan antum tahu, ustadz itu tidak menjawab apa-apa, tidak menjawab apa-apa. Kemudian beliau menulis di papan tulisnya huruf gini. Alif. Kita bingung. Pertanyaannya perkara akidah. Tapi kenapa yang ditulis alif? Apa kata beliau? Ulangi belajarmu dari dasar. Pembelajaran dari dasar itu dari kita mengenal huruf hijaiyah, kata beliau. Kenapa? Karena huruf hijaiyah ini yang akan menunjang kefasihan kita memahami sumber ilmu Al-Quran, kata beliau.
Dari huruf hijaiyah kita juga akan memahami bahasa Arab yang difungsikan untuk memahami Al-Quran. Dari huruf hijaiyah kita akan memahami bagaimana teks hadis yang diriwayatkan oleh yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah nubuah untuk kita selaku umatnya. Dari huruf hijaiyah, kata beliau. Kita seringnya langsung pengen belajar bahasa Arab. Kita pengennya langsung belajar tahapan ini. Kita pengennya langsung bagaimana urusan muamalah kita ini biar sesuai dengan syariatnya Allah dan menghasilkan profit yang halal. Tapi sebelum itu kita lupa bahwasannya dalam belajar ilmu syar'i itu punya tartib, punya tarik dan juga punya thariqah. Punya tata tertib dan juga punya tahapan. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dari pesan anak yang pertama. Jadi sebelum kita mau masuk pelajari ini, saya ingin tanamkan kepada diri anak pribadi dan juga teman-teman sekalian, ya, bekali diri kita dengan semangat menuntut ilmu. Tapi teman-teman Allah Subhanahu wa taala, tanpa berlama-lama kita akan masuk dulu ke hadisnya. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya hadisnya, kalau di Arba'in nomor 23 silahkan nanti dibaca-baca, lebih ahsan lagi nanti dihafal gitu. Kemudian kalau di Muslim 223 mirip ya, tinggal ditambahin duanya saja. Arba'in 23, Imam Muslim 223. Nah, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya at-tuhuru satrul iman. Jadi kita sudah sampaikan bahwasanya hadis ini menjelaskan, ya. Lihat di sini. Tadi ya, Allah kasih tahu alasannya ngapa kita hidup, biar kita ibadah. Alasan paling dasar kita ibadah. Apa itu ibadah? Adalah sebuah kebaikan. Kita masih tanya lagi gitu loh. Kebaikannya apa? Dikasih tahu sama Rasulullah. Ini at-tuhuru satrul iman. Kalau kamu pengen tahu kebaikan itu apa saja dan bagaimana saja rupanya, yang pertama pahami dulu at-tuhuru satrul iman. Kesucian adalah bagian dari iman. Ini dia. Kita akan coba lihat bagaimana para ulama melihat hadis ini. At-tuhuru satrul iman. Maksudnya, ay nisfuhu wa dzalika 'anil iman kama yaquluna takhliyah wa tahliyah. Lihat sini teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari taharah? Gitu lah. Apa makna dari at-tuhuru satrul iman? Apa makna dari kesucian itu adalah bagian dari iman? Ya. Maka dijelaskan di sini sama Imam Nawawi rahimahullah dari sarah hadisnya bahwasanya bersuci itu bagian dari iman. Maksudnya, ya, kesucian itu bagian dari iman ketika dia bisa memahami makna toharah, ya, at-tuhur ini dengan dua hal. Ya. Maka kesucian ini at-tuhuru, kesucian ini dipahami dengan dua hal. Yang pertama tahliyah, pakai kah, tahliyah. Yang kedua tahliyah. Rasulullah kasih kebaikan. Kalau kamu pengen tahu kebaikan itu apa, ini aku kasih tahu kebaikan paling dasar dulu, kata Rasulullah SAW. Setelah kamu tadi ya, ingat ya, tadi yang pertama itu harus jadi pondasi kita dalam belajar ini tadi, untuk mengetahui jalan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala ini seperti apa. Maka kata Rasulullah SAW, aku beritahu yang paling dasar dulu, bahwasanya kesucian itu bagian dari iman. Lihat teman-teman, kalau kita tidak punya ilmunya, kita pahami, oh kalau kita wudu itu termasuk bagian dari iman. Apakah itu maksud yang dimaksud sama Rasulullah SAW? Walaupun nanti itu termasuk di dalam bagiannya, tetapi lebih dari itu kita harus memahami kenapa kesucian, ya, menyucikan diri kita itu bagian dari iman. Rupanya makna kesucian, makna taharah ataupun at-tuhuru di sini, ya, itu membawa dua makna yang harus kita pahami. Yang pertama adalah tahliyah, yang kedua itu adalah tahliyah. Yang pertama pakai kha, yang kedua pakai ha. Tahliyah wa tahliyah. Teman-teman, ini juga disebutkan urusan tahliyah dan tahliyah di dalam asru qawaidu fi tazkiyatin nufus. Di dalam 10 kaidah di dalam menyucikan jiwa. Bagaimana kita membersihkan hati kita dari perasaan ghil, dari perasaan hasad. Itu disebutkan oleh salah seorang ulama, ya, namanya Syekh Abu Bakar
ya, beliau itu menuliskan ada 10 kaidah di dalam mensucikan jiwa, termasuk di dalamnya di sini tahliyah wa tahliyah. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, apa yang dimaknai dengan tahliyah gitu, dan apa itu at-tahliyah? Tahliyah itu maknanya adalah membersihkan. Maka untuk tahliyah ini di poin pertama ini itu membawa dua. Yang pertama, membersihkan diri kita dari kesyirikan. Ini yang tahliyah ya. Kan diri dari syirik. Yang kedua, makna tahliyah ini juga membersihkan diri dari hadas dan hadis. Hadas besar dan hadas kecil. Apaan? Yang besar atau yang kecil. Ini makna dari tahliyah. Maka yang pertama, kesucian ini maksudnya yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW adalah selain kita itu bersih secara kesucian, maksudnya dari hadas besar maupun hadas kecil ini. Kemudian selain itu adalah kita diharuskan untuk suci hati kita, diri kita dari kesyirikan. Kenapa kok syirik? Karena syirik itu adalah poin besar di dalam urusan maksiat. Maka kalau kita nggak boleh syirik, maksudnya adalah kita menyucikan diri dari syirik, maksudnya adalah kita juga harus mensucikan diri kita dari segala bentuk maksiat, teman-teman. Kenapa kok kita nggak boleh syirik gitu loh? Kenapa? Karena orang yang syirik dia tidak suci. Ada nggak dalilnya Ustaz? Ada. Innamal musyrikuna najasun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka ini adalah orang-orang yang tidak suci, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang kedua, makna selain membersihkan diri dari syirik adalah membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, inilah salah satu yang menjadikan Rasulullah mengatakan sucian itu bagian dari iman. Kenapa? Teman-teman, ada yang tahu di sini? Ibadah yang paling mencerminkan keimanan seseorang adalah salat. Ya kan? Jadi kalau kita pengen tahu ibadah yang paling menunjukkan kualitas keimanan seseorang, itu adalah salat. Kenapa kok bisa dikatakan kesucian itu termasuk dari bagian dari iman? Karena seseorang tidak akan bisa sholat sebelum dirinya itu suci. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Kalau ada orang yang dia berdiri untuk sholat, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Suruh wudu. Ini adalah bentuk mensucikan kita dari hadas yang kecil. Maka dari sini wudunya memang bukan bagian dari sholat, tetapi kesucian itu nanti adalah bagian dari sholat. Sehingga kesucian ini ya bertemu dengan sholat, di mana sholat ini adalah bentuk kesempurnaan keimanan seseorang, maka dimasukkanlah kesucian ini bagian dari kesempurnaan sholat, atau dengan makna kesucian termasuk bagian dari keimanan. Kemudian membawa dua hal tadi, tahliyah wa tahliyah. Yang pertama, tahliyah itu membersihkan dari syirik, yang kedua dari hadas kecil dan hadas besar. Maka makna kesucian ini bukan hanya suci dari kotoran saja gitu loh. Tetapi bagaimana kita itu membersihkan, menghindarkan diri kita ya dari kesirikan-kesirikan, dari kemaksiatan-kemaksiatan kecil maupun yang besar. Kemudian yang kedua itu tahliyah. Yang pertama tahliyah itu maknanya membersihkan diri dari syirik dan juga membersihkan diri dari hadas besar maupun kecil. Yang kedua adalah tahliyah. Apa itu tahliyah? Tahliyah itu setelah tadi dibersihkan, setelah tadi dikosongkan hatinya dari syirikan, dikosongkan dirinya dari hadas besar dan kecil. Kemudian tahliyah itu dihiasi. Dengan apa menghiasinya tahliyah ini?
Tahliyah itu maknanya adalah menghiasinya dengan ibadah. Makanya di sini Rasulullah mengatakan kesucian itu bagian yang sangat dekat sekali dengan kualitas keimanan seseorang. Maka ini adalah sebuah indikasi buat kita. Rasulullah tuh pengen ngomong sama kita, kalau kamu ingin tahu mana jalan kebaikan, yang pertama sebelum kau melakukan kebaikan itu dulu, maka jaga dirimu dulu. Sucikan dirimu, sucikan hatimu, sucikan bahkan bukan cuma hatimu saja, gitu kata Rasulullah. Ya, tetapi bahkan dari urusan yang dia tuh nampak hadas besar maupun kecil, sucikan juga dirimu. Kenapa? Karena kamu itu akan melakukan sesuatu yang kita sebut dengan tahliyah, ya, menghiasi dirimu dengan kebaikan, gitulah. Maka dari sini Rasulullah mengatakan, maka kesucian itu adalah bagian dari kualitas keimananmu, gitu teman-teman. Ya, kita agak cepat ya teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala, karena mungkin mudah-mudahan nggak terlalu lama, karena ditakutkan kita kan dalam kondisi yang masih banyak keramaian, ya. Jadi ana berharap mungkin agak lebih ana ringkas, jadi nanti kalau ada yang tertinggal ataupun yang belum difahami bisa kita buka di pertanyaan biar lebih cepat dan ringkas. Kemudian selanjutnya, yang pertama adalah jalan kebaikan pertama yang paling mudah, ini kata Rasulullah SAW, adalah kesucian, itu bagian dari iman, maka jagalah dirimu tadi dengan tahliyah wa tahliyah. Kemudian yang kedua, jalan kebaikan yang disediakan sama Allah dan Rasulnya, yang disediakan oleh Allah dan diajarkan sama Rasulullah SAW. Walhamdulillah hitamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ini yang kedua. Setelah tadi kita diajarkan yang paling dasar, sebelum banyak ibadah, sebelum apapun, belajar dulu untuk mensucikan diri dari syirik, dari maksiat, dan juga dari hadas besar kecil. Yang kedua, dikasih step yang paling sederhana dulu. Lihat di sini. Rasulullah itu pun ngajarin kita dengan bertahap. Setelah kamu belajar bersuci, yang kedua, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan tahmidmu, ucapanmu, ya, lisanmu ini, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, itu sudah akan tamla'u mizan. Antum bayangin, Rasulullah langsung ngasih gini. Habis diajarin suci tadi, jalan kebaikan pertama, kamu cukup memuji Allah dengan niat bersyukur. Maka itu sudah akan tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan amalmu. Antum bayangin, kita baru diajarin dua ini. Yang pertama membersihkan diri, yang kedua diajarin untuk sesuatu yang kita itu tidak perlu effort yang lebih. Apa itu? Mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Walhamdulillah tamla'ul mizan, kata Rasulullah SAW. Dengan kamu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu akan memenuhi timbanganmu nanti di yaumil qiyamah. Terus dilanjutkan lagi sama Rasulullah SAW. Wa subhanallahi walhamdulillah. Kemudian digabung lagi. Kalau kamu mau yang lebih, tadi alhamdulillah nih satu kata sama Rasulullah. Kalau kamu mau lebih, tambah lagi. Subhanallahi walhamdulillah, kata Rasulullah SAW. Lihat tuh stepsnya. Gimana Rasulullah tuh ngajarin kita dari hal sederhana, ya, tentang masalah kesucian. Kemudian naik dengan satu ucapan alhamdulillah. Oke, masih kurang, kata Rasulullah SAW. Aku tambah lagi. Subhanallah, tambahi. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u, ya. Tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Antum bayangin, teman-teman. Kalau kamu tambahin lagi dengan subhanallah walhamdulillah, jadi menggabungkan kalimat tasbih dengan tahmid tadi, itu akan tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Itu akan memenuhi semua ruang dari tempat kita menginjak, yakni adalah bumi, sampai as-sama. Kemudian dijelaskan di sini. Mungkin orang-orang Mu'tazilah pada bertanya, loh bagaimana? Kan sifat pahala itu kan urusan yang batin, tidak kelihatan. Bagaimana dia akan memenuhi apa yang ada dari bumi sampai langit? Dan di sini jelasin sama Imam Nawawi, jangan kita bayangkan langitnya itu yang di atas ini, enggak. Tapi langitnya ini menembus 7.
dengan subhanallah walhamdulillah. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akan membahas lebih lanjut, kita bahas dulu subhanallahnya ini. Kenapa? Ya. Kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizan. Hal ini dijelaskan di segmen yang lain, ya, oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Kalian pengen aku kasih tahu, kata Rasulullah SAW, dua kalimat yang khafifatani, dia tuh sangat ringan sekali di lisan, wasakilatani fil mizan. Tetapi dua ucapan ini yang akan menjadi paling berat nanti di yaumil qiyamah, kata Rasulullah SAW. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita lihat. Subhanallah, ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala, kemudian subhanallah wa bihamdi, kemudian dibarengi dengan kalimat tahmid ataupun pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah pengen mengajarkan kepada kita tentang rukun dan juga tahapan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman ingat pernah dulu Anda sampaikan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mengatakan, setiap apa yang Allah berikan kepada kita, ya, itu adalah nikmat. Baik yang dilebihkan ataupun yang dicukupkan, yang kita kenal dengan musibah. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, dari mana kalimat ini? Dari mana Umar itu menyimpulkan hal ini? Ya. Maka ini yang akan kita kaji. Selama ini apakah kita mengucapkan Allah, subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah? Apakah hanya sekadar ucapan lisan saja? Padahal di kalimat subhanallah, ya, itu ada beberapa hal yang harus kita pahami, ya. Kenapa subhanallah didahulukan sebelum alhamdulillah? Karena di dalam kalimat subhanallah itu paling tidak memiliki tiga hal yang harus kita yakini dalam mengucapkan subhanallah. Yang pertama, ketika kita mengucapkan subhanallah, ya, maka dihadirkan di dalam hati kita bahwasannya Allah itu tidak punya kekurangan di dalam sifatnya. Cacat dalam sifat. Itu yang pertama. Allah tidak punya cacat dalam sifat. Allah maha melihat. Maka kita fahami, maka Allah tidak memiliki kecacatan di dalam sifatnya ini. Maka apapun di muka bumi ini pasti akan dilihat sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengucapkan subhanallah ini juga untuk membawa kita, ya, mencegah diri kita melakukan sebuah dosa, ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ya, dalam surat An-Nasr, sabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbih, pujilah, taubat. Kenapa? Karena kalimat subhanallah ini bukan asal-asalan untuk kita sebutkan. Kalimat subhanallah ini, biar mudah itu paling cocok kita sebutkan, ya, kita ucapkan apa? Kita ucapkan ketika kita melihat sesuatu yang itu tuh tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu subhanallah. Agar apa? Itu mencegah diri kita, ya, menghalangi akal kita untuk berpikir bahwasanya Allah itu punya cacat dalam sifat. Maka kita ucapkan subhanallah. Allah tidak punya cacat dalam sifatnya. Gitu. Allahu qadirun, Allah yang memiliki takdir. Maka takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan baik. Kita tahu sifatnya Allah itu maha baik. Innallaha ta'ala thayyibun la yuqbalu illa thayyibat. Allah itu maha baik. Allah itu begitu baik. Karena Allah baik, maka Allah tidak akan menerima hal-hal dari manusia kecuali hal itu juga baik. Maka kalimat subhanallah sebelum kita memujinya tadi itu adalah sedang memframing diri kita, memberikan pemahaman kepada kita, menjaga hati dan pikiran kita agar kita itu tidak salah dalam memikirkan Allah.
Gitu. Kemudian selanjutnya ya, yang kedua ya, dengan mengucapkan subhanallah kita juga membawa sebuah pemahaman yang harus ada di dalam hati kita, bahwasanya Allah itu maha sempurna. Kalau yang di atas cacat dalam sifat, yang ini Allah maha sempurna dalam kesempurnaan segalanya. Kenapa? Karena dulu ya, bahkan sampai sekarang mungkin ada yang masih berpikir seperti ini. Orang-orang sesat terdahulu, mereka berpikir Allah itu kan menciptakan bumi, ya dalam Al-Quran disebutkan dalam 7 hari. 6 hari, Afan, 6 hari. Kemudian orang bertanya, lah kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini, pasti Allah setelah menciptakannya lelah. Maka Allah butuh beristirahat. Nauzubillah. Maka kita ketika mendengar urusan seperti ini kita mengucap subhanallah. Kenapa? Karena akal manusia kalau tidak dibatasi dengan namanya syariat, dia akan mencoba berpikir di luar batas kemampuannya sendiri. Maka dia akan mencoba berpikir, bagaimana Allah bisa menciptakan ini semua, gitu lah. Masa Allah tidak capek dengannya? Kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu, kita cukup mengucapkan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, dengan mengucapkan subhanallah itu juga membawa ini, kita tuh kalau berzikir jangan cuma zikir-zikir saja, karena ada maknanya, ya. Ada rukunnya yang harus kita penuhi. Ini tadi, kalau mau amalan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara bumi dengan sampai langit, ya. Ini dalam Imam Nawawi mengatakan jangan kira penuhnya itu cuma dari bumi sampai mantikotul ula, sampai tingkatan 1, enggak. Dalam riwayat disebutkan penuhnya pahala ketika seseorang mengucapkan subhanallah dengan pemahaman, dengan faham hal ini, kemudian membawa niat ikhlas, kemudian dilengkapi subhanallahi walhamdulillah, maka dia akan menembus sampai ke langit 7. Kemudian nanti di yaumil qiyamah, ya, itu akan memenuhi timbangannya orang-orang mukmin muslim yang dia faham apa yang dia ucapkan ketika memuji Allah, ketika mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat subhanallahi walhamdulillah. Kemudian yang ketiga, rukunnya dalam mengucapkan subhanallah, yang pertama, hadirkan dalam hati Allah tidak punya cacat dalam segala sifatnya. Kalau kita pahami Allahu ahad, Allah cuma satu. Allah tidak punya kemungkinan anak dan yang lainnya enggak punya. Kalau Allah yang menciptakan, kenapa Allah yang menghancurkan? Antum tahu munculnya orang-orang yang mengatakan kalau ada Tuhan yang menciptakan berarti harus ada yang menghancurkan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima yang menciptakan, dia akan menghancurkan. Gitu. Tapi kalau Allah beda. Allah tidak punya cacat dalam sifatnya. Allah tidak punya cacat dengan kesempurnaannya. Sehingga kita fahami bahwasannya di poin ketiga, Allah sama sekali tidak sama dengan makhluk. Allah sama sekali tidak sama dengan makhluk. Kenapa? Karena munculnya pemikiran kita, kok Allah seperti ini, kok Allah seperti ini. Kenapa Allah menciptakan kemudian menghancurkan? Karena kita membawa pemahaman makhluk untuk memikirkan sesuatu yang tidak harus kita pikirkan. Gitu loh. Makanya tadi saya pesankan di awal, ya, orang itu bingung gimana cari jalan kebaikan. Saya sudah nikah, habis nikah ngapain, Ustaz? Saya sudah nikah, punya anak, harta sudah banyak, saya ngapain lagi, Ustaz? Gitu. Kemudian bukan orang yang sudah sukses saja, orang yang baru merintis juga seperti itu. Dia mengedepankan pikirannya, kalau saya mau sukses seperti ini, dan mengalahkan syariat Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apa? Pikirannya itu tidak menjadi aklus sahih. Apa itu? Akal yang sehat, tidak akal yang sehat. Karena akal yang sehat di dalam Islam, akal yang dia itu dijaga dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan tidak boleh mikir sama Allah, bukan tidak boleh mikir. Kamu boleh mikir selama pikiranmu itu sesuai dengan apa yang aku ajarkan dalam Al-Quran dan apa yang aku berikan perintah kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladanmu. Gitu teman-teman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tuh sering sekali berpikir hal-hal yang terlalu jauh. Maka ini
Subhanallah adalah ucapan untuk menjaga kesuciannya Allah, untuk menjaga pikiran kita, memberikan kecacatan pada kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah subhanallah. Kemudian tadi apa pelengkapnya? Walhamdulillah. Setelah kita mengucapkan subhanallah ataupun tasbih, kita disuruh ya, yang pertama, yang kedua adalah melanjutkannya dengan kalimat tahmid. Ucapan alhamdulillah. Nah, ini dia. Maka apa itu alhamdulillah? Ya, ucapan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah adalah sebuah ucapan ya, yang mana di situ itu adalah mengarahkan. Jadi ucapan alhamdulillah itu pada dasarnya adalah kita ini berusaha mengarahkan apa yang Allah berikan kepada kita itu menjadi sebuah kebaikan. Jadi kata-kata alhamdulillah itu membawa makna aku akan coba mengarahkan ini ya Allah menjadi sebuah kebaikan. Makanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tahapan di mana Rasulullah SAW itu ingin mengajarkan kepada kita. Pertama, kamu belajar untuk mensucikan dirimu. Tadi dengan apa? Ilmu. Sucikan diri dengan ilmu. Ya. Dari apa? Dari dua hal. Ya. Yang pertama adalah takhliyah dari kesyirikan, takhliyah dari hadas-hadas yang besar maupun yang kecil. Kemudian dari pembahasan kesucian kita juga fahami. Setelah kita kosongkan, setelah kita bersihkan diri kita, kita hiasi dengan namanya tahliyah. Apa itu? Dengan kebaikan-kebaikan yang berlanjut. Kemudian setelah itu disebutkan, kalau kamu sudah itu, aku kasih tahu kebaikan yang paling dasar, yang paling yang paling mudah, yaitu pujilah Allah. Maka itu akan memberatkan timbanganmu nanti di yaumil qiyamah. Kemudian kalau masih kurang, aku kasih lagi langkah selanjutnya. Ucapkanlah subhanallah walhamdulillah, fahamilah maknanya. Maka kalau kamu ucapkan itu setelah memahami makna dan konsekuensinya, tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dia akan memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian dijelaskan setelah itu. Sudah itu semua, ada jalan kebaikan selanjutnya. Kesucian sudah. Kemudian yang kedua tadi adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jelaskan salat adalah cahaya. Salatu nur. Salat apa Ustaz? Salat apa yang menjadi cahaya? Salat fardhu, nafilah, ya. Mau salat wajib, mau salat sunnah, itu semua akan menjadi cahaya. Teman-teman pernah dengar enggak? Anak kemarin lihat itu salah satu video di mana ada seorang anak muda, dia cerita seperti ini. Dia anak psikologi yang mengatakan seperti ini. Saya melihat bahwasannya semangat untuk ibadah itu adalah semangat untuk membuktikan diri kita kepada orang-orang sekitar kita. Kenapa? Karena dari kecil kita ditanam untuk itu. Dulu saya kalau pulang ngaji, orang tua saya jadi baik. Gitu. Kalau saya rajin ke masjid, tetangga-tetangga saya ngelihat saya akan menjadi orang yang baik. Kayak saya melakukan sedekah dengan yang lainnya, belajar ngaji dan yang lainnya, orang-orang akan menilai saya itu orang yang baik. Sehingga ketika saya mulai paham, kata dia, rupanya ibadah itu hanya semangat untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Tahu nggak teman-teman? Bahwasannya memang kenapa kok sholat orang tua suka dengan kita, teman akan suka dengan kita. Ini kok sholatnya benar ya, nanti akan kita jelaskan. Kemudian anak-anak juga akan lebih suka dengan kita.
Kenapa? Karena as-salatu nur, kata Rasulullah SAW. Dan dijelaskan, nuru fi qalbi. Dia akan menjadikan hatinya terang. Kalau hatinya terang, maka hatinya itu tidak akan gelap, tidak akan penuh kebingungan, tidak akan penuh kegelisahan. Kenapa? Dia punya cahaya. Dari mana? Buah dari salatnya. Kemudian dilanjutkan, wa nuru fi wajhi. Dan cahayanya dari hati itu akan menyinari juga dari wajahnya. Maka kita ketika melihat orang yang sholat, kenapa kok kita enak mau ngobrol sama dia? Kenapa anak yang rajin sholat kok orang tuanya suka dengan anaknya? Bukan sebagai pembuktian biar dia semangat sholat, tidak. Karena memang sifat dari sholat itu, dia itu menyebarkan cahaya, kebaikan. Ya. Sesuatu yang nyaman untuk dilihat. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, kita tuh kan kalau suruh berdoa, ya, rupanya kita diberikan istri dan anak yang qurrata ayun. Apa qurrata ayun? Yang dipandang itu menyejukkan hati, gitu loh. Siapa mereka yang qurrata ayun? Istri, ya, yang dia menjaga kewajibannya kepada Allah dan menjaga kewajibannya kepada suami. Siapa itu qurrata ayun? Anak, ya, yang dia itu faham ilmu agama dan menjaga dirinya dari maksiatnya Allah dan menjaga dirinya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ketaatan itu dimulai, ya, sebelum ketaatan yang besar dengan ketaatan yang paling mudah dulu, ya ini adalah sholat. Bentuk ibadah ritualnya adalah sholat. Dan dijelasin sama Rasulullah, sudah dikasih tahu kenapa kalau kamu sholat disukain sama banyak orang, gitu loh. Karena memang sholat an-nur, sholat itu memang dia itu memberikan cahaya di hatinya, di wajahnya, ya. Wa nuru fil qabri, bahkan nanti ketika dia sudah meninggal, ya, cahaya yang paling terang nanti ketika dia di alam barzakh adalah cahaya dari sholat, gitu teman-teman Allah SWT. Ya. Dan juga wa nuru fil hasr, dan nanti di padang mahsyar, ya, di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan, maka sholatlah yang akan menerangi jalan kita paling terang. Ya. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sholat juga adalah ibadah yang paling komplit di dalamnya. Kenapa? Ini ada sebuah contoh ini, bahwasanya manusia itu kan tadi itu, dia suka mengedepankan cara berpikirnya dia dulu sebelum melihat syariat, sebelum melihat Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ada orang yang berpikir, saya itu kalau mau tenang, mau bahagia, saya harus bekerja mati-matian. Orang kalau tidak bekerja, tidak capek, tidak akan sukses, tidak akan tenang hidupnya. Dari mana pikirannya? Kemudian apakah Al-Quran, apakah Allah tidak mengizinkan kita berpikir? Tidak. Allah mengizinkan kita berpikir. Tapi kata Allah, hei kamu sebelum berpikir lihat ini. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Apa yang di situ? Orang-orang pada cari ketenangan. Kata Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Kenapa kamu berpikir terlalu jauh? Kemudian kata Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, dan surah Ar-Ra'd tadi. Bukankah dengan mengingatku kamu akan mendapatkan ketenangan? Kemudian sama Allah suruh mikir, oh iya ya. Rupanya ketenangan itu kata Allah dengan cara mengingatnya. Kemudian kita tanya, kita boleh berpikir bagaimana cara mengingatnya? Jelaskan lagi dalam surat Thaha ayat 14. Di mana Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, innani anallaha fa'bud wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, kamu tadi pengen tenang, kenapa kamu coba berpikir tapi gak lihat dulu dari Al-Quran? Maka lihat Al-Quran dulu. Oh, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Oh, rupanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala aku akan mendapatkan ketenangan. Kemudian kita selalu berpikir, tapi bagaimana cara mengingat Allah yang paling terbaik? Maka jelaskan dalam surat Taha ayat 14 tadi. Ya. Bahwasanya wa aqimis salata lidzikri. Kalau kamu pengen mengingatku yang diajarkan langsung sama Allah, berarti ini adalah yang terbaik untuk mengingat Allah, untuk mendapatkan ketenangan. Maksudnya adalah salat. Ini dia. Ini ya, kalau orang ya, salat, manusia suka dengan dia dan Allah suka dengan dia, dan para makhluknya Allah yang tidak kita lihat pun suka dengan kita. Para malaikat suka, para hewan suka,
Teman-teman pernah enggak lihat pernah dengar sahabat, ana lupa namanya, nanti bisa dicari. Ada yang sholat, saking dia sudah tahapan sholat yang betul-betul luar biasa. Bahkan ketika dia itu tertusuk panah 9, dia enggak terasa. Dan ketika salam baru sadar tubuhnya terkena anak panah. Lebih tenang dibandingkan mabuk. Lebih tenang dibandingkan dibius. Kenapa? Karena ada seorang salafus saleh dulu yang dia harus diamputasi kakinya. Dia mengatakan apa? Potonglah kakiku ketika aku sedang mengerjakan sholat. Teman-teman lihat di sini. Jadi bukan karena orang baik dengan kita, bukan karena alasan oh itu sholat itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita lakukan, itu hanya sebuah kepercayaan dari kecil yang ditanamkan oleh orang-orang tua terdahulu. Kamu kalau sholat anak baik, kamu kalau sholat nanti kamu disukain sama kakekmu, nanti kamu kalau sholat, bukan. Tapi memang sholat punya buah, wa sholatun nur, kata Rasulullah SAW. Selanjutnya, setelah salatun nur, kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa sadaqatul burhan. Salat itu cahaya. Yang keempat, sedekah itu adalah pembuktian. Pembuktian apa? Pembuktian ketulusan keimanannya. Pembuktian ketulusan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian bagaimana dia itu sudah siap dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan sedekah. Makanya dikatakan sedekah itu adalah burhan. Sedekah itu adalah sebuah pembuktian. Kenapa? Coba teman-teman lihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, salat wa mimma razaqnahum yunfikun. Ketika dijelaskan dalam surah Al-Anfal, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, juga di situ. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Dialah orang yang mukmin yang sebenarnya mukmin. Siapa mereka? Adalah orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pengertian dari sedekah. Badlul mali lil muhtaji taqarruban ila Allah azza wa jalla. Sedekah itu adalah badlul mal, mengusahakan harta. Apa yang diusahakan dari harta kita? Berusaha mengeluarkan harta. Dari di sini sedekah itu butuh usaha. Usaha apa? Untuk mengeluarkannya, gitu lah. Kepada siapa? Lil muhtaj, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian tahapan pertama sudah difahami, tahapan kedua tadi sudah difahami, tahapan ketiga difahami, maka ketika sampai tahapan sedekah dia sudah tahu. Badlul mal, berusaha mengeluarkan harta kepada orang yang membutuhkan, taqarruban ilallah, dengan harapan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dijelasin bahwasanya kalau orang sudah mengusahakan itu, maka dia sedang membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ini benar-benar hamba-Mu yang beriman. Jadi teman-teman, sebelum belajar membuktikan cinta kita kepada seseorang, belajarlah membuktikan kecintaan kita kepada Allah, dan ini dengan sedekah. Kenapa kok sedekah itu adalah sebuah pembuktian? Karena gini, annal mala mahbubun lin nufus. Karena harta itu sudah menjadi fitrahnya dicintai sama manusia. Maka kalau seseorang mau mengeluarkan sesuatu yang dicintai sama dirinya, kemudian dengannya taqarruban ilallah, dengan harapan dia semakin dekat sama Allah, dia sedang mengatakan, ya Allah, ini yang tubuh ini sukai, yang jasad ini sukai, maka aku kalahkan sukanya ini dengan hal yang tidak engkau ridhoi ini, aku buktikan dengan sedekahku sebagai pembuktian keimanan dan kecintaanku kepada Allah. Maka sadaqatul burhan. Sedekah itu adalah pembuktian. Selanjutnya, wasabrud diya, gitu. Kata Rasulullah SAW. Kemudian, dan kesabaran itu dia.
Nah, dia ini bahasanya apa? Secara maknanya sama dengan nur, cahaya. Tetapi ada perbedaannya. Kalau nur, nur itu cahaya yang menyinari. Tapi kalau dia itu cahaya dari sesuatu yang terbakar. Kenapa kok sabar itu akan memancar cahaya dari sesuatu yang terbakar? Apa yang terbakar dari sabar ini sampai menjadi dia, sesuatu yang muncul sebagaimana matahari. Matahari itu kan menyinari kan? Dia bukan disebut dengan nur, tapi dia, cahaya. Kenapa? Karena di sana ada yang terbakar. Gitu. Maka sabar itu dia akan menerangi dengan sesuatu yang dibakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah sesuatu yang muncul dalam hati. Karena kita akan memahami makna sabar, ya. Salat cahaya, sedekah adalah pembuktian, ya. Sabar adalah cahaya. Mirip ya, tapi nanti dengan pengertian yang berbeda. Pengertian dari sabar. Jadi kita untuk memahami dia itu kita harus memahami dulu pengertian dari sabar. Sabar itu habzun nafs, ya, menahan diri dari segala sesuatu yang kita diharuskan untuk menahannya. Gitu. Ya, menahan diri dari segala sesuatu yang kita itu diharuskan untuk menahannya. Apa yang harus ditahan itu apa? Maka para ulama menyebutkan paling ada tiga. Jadi sabar itu, ya, paling enggak ada tiga. Ahlul ilmi itu mengatakan salah satu anwa. Yang pertama, sabar untuk menjauhi maksiatnya Allah. Yang kedua, sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, sabar, ya, atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar itu tiga ini. Apa yang ditahan untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia menahan dirinya, itu disebut dengan sabar. Maka sabarnya ini menahan keinginannya, itu akan terbakar. Keinginannya akan terbakar. Dan dia yang akan Kemudian kesabaran dia di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sabar, dia mencoba dirinya untuk istiqomah di dalam ketaatan. Dia menghiraukan panggilan dari kawan-kawannya, menghiraukan hal-hal yang tidak lebih penting dibandingkan kebaikan itu. Kemudian dia sabar di situ, ya. Maka keinginan dia untuk meninggalkan ketaatan akan ditahan dengan sabar, maka dia muharrak, akan terbakar dan dia menjadi dia, cahaya. Antum bayangin di sini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita itu ada perasaan pingin, tapi sama Allah itu akan menjadi pahala buatmu. Kalau kamu berhasil membakarnya, maka itu adalah satu nilai pahala sabar untuk kamu. Kemudian selanjutnya dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu lah. Maka kita itu nggak boleh namanya itu nggak suka dengan takdirnya Allah, mendapatkan kesusahan, kesulitan. Kenapa saya lahir di Indonesia ya Allah? Kenapa saya lahir dari orang tua yang ini ya Allah? Gitu ya. Maka ketika dia sabar menahan diri untuk tidak mengeluh, ya, dari takdirnya Allah ini dia tahan dirinya, maka itu akan terbakar dan menjadi dia, cahaya. Gitu ya. Kemudian teman-teman Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lupa, ya, kalau sabar dapat pahala. Tapi ada tingkat selanjutnya kata Rasulullah SAW. Kalau kamu sudah berhasil di sabar, maka usahakanlah dirimu menjadi orang yang ridho. Ridho itu satu level di atas sabar. Kalau sabar itu dia masih ngempet bahasanya itu, menahan. Tapi kalau ridho dia sudah pasrah sama apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan kita akan mengenalnya menjadi sebuah gelar para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka karena mereka sudah ridho sama Allah. Kita lihat sahabat teman-teman. Abu Bakar As-Siddiq, sedekahkan hartamu, sedekahkan langsung semua.
hijrah semua, perang semua, pulang semua. Kurang ridho apa mereka sama syariat Islam? Gitu ya. Makanya Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Memang umat terbaik itu adalah umatku. Ya. Dan generasi terbaik adalah generasi yang bertemu denganku langsung, kata Rasulullah SAW. Maka kalau kita tidak sampai di tahapan ridho, paling enggak kita menjadi orang-orang yang bersabar. Karena pilihannya cuma di situ. Kalau kita tidak mampu untuk ridho, paling enggak kita harus bersabar. Selanjutnya teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ya. Habis wasabru dhiya wal Qur'anun hujjatun laka au alaika. Selanjutnya, kebaikan selanjutnya adalah ya, Al-Quran itu secara sederhana saya akan terjemahkan Al-Quran itu sebagai jawaban. Adalah jawaban. Ya. Tapi kalau terjemahan bebasnya adalah Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang akan menuntutmu nanti di yaumil qiyamah. Maksudnya gini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasul memberikan pesan kepada kita. Yang pertama tadi, kamu pengen tahu jalan kebaikan? Jaga kesucianmu. Kalau sudah, pujilah Allah. Naikkan levelnya lagi. Kemudian kalau kamu bisa memuji Allah, maka berusahalah untuk membersihkan dirimu dari pikiran negatif kepada Allah. Dengan apa? Subhanallah, kemudian lengkapi lagi dengan pujian. Subhanallahi walhamdulillah. Maka itu akan memenuhi ruang antara bumi dengan langit dengan ucapan itu. Kalau sudah itu, maka sholatlah, wa sholatun nur, karena dia akan menjadi cahaya yang akan menerangi jalanmu di dunia, di kubur, bahkan nanti di yaumil qiyamah. Kalau sudah itu, buktikanlah ketaatanmu kepada Allah dengan sedekah. Sudah sedekah, maka sabru dia. Kemudian jadikanlah dirimu orang-orang yang sabar. Gitulah. Ya. Kalau itu kamu semua tadi sudah dapatkan itu, sudah melakukan jalan kebaikan Allah yang banyak, dan kau masih bingung lagi untuk berbuat baik di dunia ini, bingung mau ngapain lagi di dunia ini, saya belum kaya ngapain ya gitu, saya belum lulus S1 ngapain ya gitu. Maka kata Rasulullah SAW, kalian gak usah pusing. Kenapa? Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu akan menjadi jawaban untuk kita. Teman-teman, saya akan ngasih ringkasan saja di Al-Quran ini sebagai jawaban. Teman-teman kalau memahami fungsi Al-Quran, fahamilah surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba fihi huda lil muttaqin. Kemudian ketika melihat ayat kedua dari surat Al-Baqarah, la raiba fihi hudal lil muttaqin, biar enggak terlalu panjang, teman-teman lihat kemudian dibelah jadi gini. Set. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah untuk memahami Al-Quran sebagai jawaban dari setiap permasalahan kita. Yang pertama, dzalikal kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka sebelum kita menjadikan Al-Quran sebagai hujah, menjadikan Al-Quran sebagai jawaban, menjadikan Al-Quran sebagai penenang hati, sebelum itu semua, poin pertama dulu, la raiba fihi. Hilangkan keraguan. Jadi kalau kita datang, Ustaz, saya sudah baca Quran, saya sudah hafal Quran, saya sudah ini, tapi kenapa kehidupan saya belum baik? Pertanyaan antum menunjukkan bahwasanya antum belum selesai di segmen 1 sebelum memahami Al-Quran. Apa? Menghilangkan keraguan terhadap Al-Quran. Bisa jadi kita tuh tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran bukan karena Al-Qurannya, tapi karena diri kita itu belum lulus dari syarat yang disebutkan sama Allah dalam Al-Quran. Kalau kamu mau menjadikan Al-Quran hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin itu memiliki huda, itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, huda bermakna atau yang kita sebut dengan hidayah, bermakna petunjuk. Yang kedua, hadiah. Yang ketiga adalah penjagaan. Ya. Yang keempat adalah bimbingan. Itu makna dari huda. Kita bingung, kita butuh bimbingan dari Al-Quran. Maka syaratnya ini dulu, la raiba fihi. Hilangkan dulu keraguannya semuanya.
Ya. Hilangkan bahwasanya kita itu baca Al-Quran kayaknya nggak langsung dapat jawaban deh. Nah itu dia muncul gitu loh. Kalau muncul ini kata Imam Nawawi gini, kalau muncul pertanyaan kok masih belum tenang ya, kok masih belum ini ya, tandanya ininya belum beres. Syarat pertama disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fi. Kalau kamu sudah tidak ragu, maka dia akan hudalil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagimu yang butuh petunjuk, akan menjadi hadiah bagimu yang dia pantas diberikan hadiah, akan menjadi bimbingan untukmu ketika kamu tidak punya pegangan. Itu dari Al-Quran fungsinya. Syaratnya la raiba fi. Jangan ragu terhadap Al-Quran. Gua dengar ringkas tentang Allah Subhanahu wa taala, penggalan terakhir. Ini adalah golden bulletnya, peluru emas yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman. Pesan Rasulullah SAW, kullun nasi yakhdu faba'i'u nafsahu ya, famu'atikuha au mubikuha, kata Rasulullah SAW. Ya. Kata Rasulullah SAW, setiap manusia itu ya, dia pergi di pagi hari, semuanya seolah-olah mereka tuh setiap pagi pergi ya. Mereka melakukan kegiatan dalam kehidupannya. Tapi banyak manusia ini terbagi menjadi dua golongan. Ada yang di pagi harinya dia pergi, sorenya pulang. Selama kepergiannya dia menjual Allah Subhanahu wa taala untuk keuntungannya. Maka mereka adalah orang-orang yang binasa. Tapi ada orang yang pergi di pagi hari kemudian pulang di sore harinya. Selama perginya dari pagi hari, dia menjaga hak-haknya Allah. Dia menjual dunianya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan, dan ini dialah orang-orang yang beruntung. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad pernah mengatakan, dan itu yang saya lihat sekarang, la ya'tiyan nas 'alan nasi zamanun. Nabi Muhammad mengatakan tidaklah kecuali akan datang sebuah zaman kepada kalian. Zaman apa itu Rasulullah? Di mana manusia la yubali, udah gak peduli lagi bagaimana dia mendapatkan hartanya. Amil halali, amin haramin. Apakah itu dari sesuatu yang halal ataupun sesuatu yang haram. Inilah dia teman-teman rahmatullah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu ingin nasihati kita. Jalan kebaikan Allah itu banyak sekali. Dari yang sederhana sampai yang sedikit butuh effort dalam melaksanakannya. Kita suruh pilih dari kemampuan kita tuh mampu yang mana dulu gitu loh. Tapi kenapa kata Rasulullah SAW dipesankan kepada kita, tapi nanti banyak di antara kalian mereka keluar rumah dengan lupa bahwasannya jalan kebaikan kepada Allah itu sudah banyak sekali sediakan pada kita. Bahwasannya kehidupan kita tuh punya alasan, punya landasan. Apa itu? Bahwasannya kita diperintahkan untuk beribadah atau dimaksudkan untuk berbuat baik di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam perjalanan satu hari itu saja dia sudah menjual Allah berapa kali. Dalam muamalahnya, udah gak apa-apa akhi, ini gak terlalu riba kok. Antum bilangin, gimana coba? Riba tapi gak terlalu tuh gimana? Ini ribanya dikit kok mas, gak apa-apa. Riba yang dikit seperti apa teman-teman? Udah gak apa-apa, kita pacaran saja tapi online ya. Kita gak usah ketemuan ya. Nah ini dia, pacaran online. Sholatnya agak nanti saja ya. Kita kan masih kerja. Dengan yang lainnya teman-teman. Inilah dia orang-orang yang menjual Allah untuk kepentingan dunia. Dan langsung dapat doa dari Rasulullah SAW. Ya, mubikuha. Mereka lah orang-orang yang dibinasakan nanti di yaumil qiyamah dengan pertanggungjawaban yang sangat memalukan. Dan beruntunglah orang-orang yang berusaha menjaga dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap kesibukannya. Begitu saja teman-teman. Allah alam bisawab, sedikit saja. Nanti silakan kalau ada yang kurang jelas ditanyakan.